Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara yang kami banggakan, kami hormati, kalian berkeinginan untuk melakukan kegiatan praktek pelayanan mini bank insyaallah hari ini. Beberapa yang harus kalian pahami di dalam kegiatan kita hari ini, yaitu memang bagi yang bertugas ya, misalnya bagi yang di tempat customer service atau CS, nanti di sini nanti tempat duduk. Kemudian yang bagian teller di sini, pelayanan teller, kemudian pimpinan di sini, kemudian nasabah ini tempatnya ya. Karena kalian ini tidak cukup, maka nanti pimpinan bisa merubah dirinya jadi nasabah ya, untuk menambah durasinya ya. Saya ingin menjelaskan dulu nasabah. Tugasnya nasabah itu atau diandaikan tamu itu beberapa keinginan, artinya banyak keinginan, ingin misalnya mengambil pembiayaan, ingin menyetor, ingin melakukan penarikan uang, ingin mengetahui bagaimana itu misalnya sistem mudarabah, musyarakah, murabahah, pinjaman ajil dan qardul hasan. Memang dalam berkegiatan kita ini kita melakukan misalnya pelayanan yang nanti bertugas di teller itu bisalah memberi penjelasan ya, tamu atau nasabah yang datang di tempat kita. Diandaikan tamu di rumah, biasa pertanyaan-pertanyaannya itu macam-macam. Jadi kita juga perlu menjawab secara profesional. Artinya apa yang ditanyakan pada mereka, itulah jawaban yang harus kita sampaikan kepada mereka. Adapun nanti kalau misalnya dia tidak puas, ya pastilah ada beberapa yang memang nasabah itu tidak puas. Di bagian CS itu misalnya nasabah ingin menabung, artinya nasabah barulah. Di sini diproses, di bagian CS diproses, maka dibuatkanlah buku tabungan dan rekening baru. Nanti ada formulir nanti diisi oleh nasabah baru, kemudian diandaikan ini ada tabungan, di nasabah itu diwajibkan mengisi formulir. Formulirnya ini kita andaikan bahan apa, misalnya BRI ya, bahan BRI. Setelah itu kalian buatkan nomor registrasi atau nomor baru. Kemudian setelah itu kalian ambil, kemudian buku tabungannya kira-kira nasabah itu disuruh untuk membuat slip pembayaran atau slip setoran. Nanti dikasih lah ini sebagai nanti ditulis kira-kira 500.000 atau 1 juta. Terus ditulis dengan angka, dengan huruf, jadi
ada angkanya 500.000, hurufnya juga kita tulis 500.000 baru ditandatangani. Kemudian uangnya boleh saja disamakan slip dengan buku tabungan, contoh buku tabungan yang kita buat sini. Nanti diandaikan nanti itu adalah nasabah baru, kita setelah selesai semua administrasinya, kita kasih nasabah, tolong Bu di store di teller, seperti itu ya. Teller memverifikasi data, termasuk adalah slipnya, kemudian uangnya. Kalau misalnya uangnya 500.000 di slip itu, maka dihitung 100, 200, 300, 400, awal kecil-kecil di dalamnya ada kan. Hanya seperti itu ya. Selanjutnya setelah itu maka buku tabungannya setelah itu diproses oleh teller, dipetik berapa uangnya, lalu kemudian setelah itu buku tabungannya diserahkan kepada nasabah. Boleh juga menyampaikan Ibu tadi menyetor 500.000, maka sekarang buku saldo Ibu 500.000. Kecuali kalau dia itu sudah nasabah lama sudah ada punya uang di dalam, misalnya ada buku tabungannya 1.15.800.000, kemudian dia menyetor 1 juta lagi, maka tambahlah buku tabungan itu. Misalnya saldo Ibu 15.800.000, Ibu melakukan penyetoran misalnya 1 juta, maka saldo Ibu sekarang sudah menjadi 16.800.000. Benar Bu? Ya. Kalau dia bilang iya, jawaban daripada teller bisa juga menyampaikan terima kasih, bisa juga apa yang perlu saya bantu. Ya, gitu. Beberapa juga yang harus dipahami oleh bagian teller pada saat nanti melakukan interaksi, ya jangan dikecilkan suaranya, jangan bisik-bisik. Kemarin ada kelompok lain itu tidak ada suaranya sama sekali, tapi dia memang seperti berbicara, mulutnya bergerak tapi suaranya tidak ada. Kita tidak harapkan seperti itu. Kalian harus mengeluarkan suara. Artinya apa-apa yang kalian nanti sampaikan itu bisa juga kalian evaluasi, apa kekurangannya berinteraksinya itu benar atau tidak. Kita juga bisa pantau juga kegiatan kalian, seperti apa yang kalian lakukan di dalam. Ya. Selanjutnya setelah selesai baik di CS pelayanan maupun di teller, maka sudah tidak ada kegiatan, bisa melakukan break dulu. Maksudnya itu menyampaikan kumpul kembali ya, kumpul kembali, lalu kemudian menyampaikan kepada bawahannya, khusus untuk pimpinan. Siapa yang pimpinan? Bisa menyampaikan kepada bawahannya baik teller maupun customer service atau yang bertugas, ada masalah hari ini misalnya seperti itu ya. Kalau tidak ada, selanjutnya itu sesudah itu kalian mengarah ke kamera, menyampaikan demikianlah persembahan kami dari kelompok 6, demikianlah persembahan kami prodi perbankan syariah kelompok 6. Terima kasih banyak. Ya, jadi nanti mengarahkan. Saya belum menyampaikan nanti ya. Ada yang saya ingin sampaikan. Sebelum memulai, kalian harus di luar membuat apakah kalian bernyanyi menyemangati temannya ya.
bikin yel boleh, menyebut kelompoknya kelompok apa, memberi semangat lah. Memberi semangat kepada teman-temannya sebelum masuk nanti ya. Artinya nanti saya juga dokumentasikan di luar apa-apa yang kalian inginkan. Mungkin sudah ada skenarionya ya, artinya sudah kamu bayangkan bahwa ini yang saya akan lakukan ya. Mungkin seperti itu. Setelah masuk ke dalam sini ya, memperkenalkan tugasnya. Saya Ani sebagai teller, saya misalnya Yuli sebagai CS, saya si ini sebagai pimpinan. Selanjutnya saya misalnya siapa sebagai nasabah, dan selanjutnya ya, bisa mungkin seperti itu. Boleh juga melakukan istilahnya briefing, menyampaikan tugas-tugas pokok apa-apa yang harus diselesaikan pada hari ini, hanya seperti itu. Setelah itu tanpa diperintah, masing-masing orang yang bertugas CS maupun teller langsung menempati tempatnya ya. Karena kurang satu maka pimpinan boleh berfungsi sebagai nasabah, atau bisa menggantikan CS, atau bisa menggantikan teller, yang lainnya menggantikan jadi nasabah. Bisa paham? Saya kembali lagi bahwa tugas nasabah itu banyak, keinginannya banyak ya. Jadi seperti itu nanti nasabahnya. Jangan juga nasabah bisi-bisi. Saya juga tidak mau. Kalian harus menyampaikan secara terang-terangan kepada baik di CS maupun nanti di teller. Paham ya? Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi skenarionya sudah ada ya, seperti kita membuat film pendek ya, mungkin sudah kita bayangkan bahwa ini yang saya lakukan nanti, ini yang saya lakukan nanti ya. Oke, seperti itu ya. Ya, paham ya. Saya simpan di sini sebagai bisa kamu nanti ini buku tabungan, ini ada formulir permohonan buka tabungan baru. Ini ada uang-uangnya pakai slip misalnya ya, bolehlah. Terima kasih banyak ya. Mungkin kita bisa praktek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.